Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Adiati, NIM 106411119 dari kelas IP 5C. Kali ini saya akan menjelaskan resume dari buku mata kuliah Gender Politik. Analisis gender dan ketidakadilan. Konsep penting yang perlu dibahas dalam rangka membahas masalah kaum perempuan adalah membedakan antara konsep seks dan konsep gender. Pemahaman dan perbedaan antara konsep gender dan seks sangatlah diperlukan dalam melakukan analisis untuk memahami persoalan-persoalan ketidakadilan sosial yang menimpa perempuan. Apakah gender itu? Dari pengamatan, masih terjadi ketidakjelasan, kesalahpahaman tentang apa yang dimaksud dengan konsep gender dan kaitannya dengan usaha emansipasi kaum perempuan. Setidak-tidaknya, ada beberapa penyebab terjadinya ketidakjelasan tersebut. Kata gender dalam bahasa Indonesia dipinjam dari bahasa Inggris. Kalau dilihat dalam kamus, tidak secara jelas bisa dibedakan. Perbedaan gender melahirkan ketidakadilan. Uraian berikut membahas secara lebih rinci masing-masing manifestasi ketidakadilan gender. A. Gender dan marginalisasi perempuan. B. Gender dan subordinasi. C. Gender dan stereotipe. Dan D. Gender dan kekerasan. Diskursus pembangunan dan nasib kaum perempuan. Dalam bagian ini, pembahasan difokuskan terhadap analisis kritis tentang bagaimana ketidakadilan gender dan ketidakpekaan terhadap masalah gender telah mempengaruhi berbagai ideologi besar seperti teori-teori ilmu sosial terhadap pembangunan yang sejak mula dikembangkan tanpa mempertimbangkan masalah gender dan telah menimbulkan akibat-akibat dan hasil yang berbeda antara kaum laki-laki dan perempuan. Sketsa teori-teori pembangunan. A. Teori evolusi. B. Teori fungsionalisme struktural. C. Teori modernisasi. D. Teori sumber daya manusia. E. Teori konflik. F. Teori ketergantungan. Dan G. Teori kekuasaan dan diskursus dalam perubahan sosial. Analisis gender dalam gerakan transformasi perempuan. Gender sebagai alat analisis umumnya dipakai oleh penganut aliran ilmu sosial konflik yang justru memusatkan perhatian pada ketidakadilan struktural dan sistem yang disebabkan oleh gender. Kemudian paradigma fungsionalisme dalam feminisme. Aliran fungsionalisme struktural atau sering disebut aliran fungsionalisme adalah mazhab arus utama atau mainstream dalam ilmu sosial yang dikembangkan oleh Robert Merton dan Talcott Parsons. Hegemoni maskulinitas dan arah gerakan feminisme. Feminisme sebagai gerakan pada mulanya berangkat dari asumsi bahwa kaum perempuan pada dasarnya ditindas dan dieksploitasi, serta usaha untuk mengakhiri penindasan dan eksploitasi tersebut. Meskipun terjadi antar feminis mengenai apa, mengapa, dan bagaimana penindasan terjadi, namun mereka sepemahaman bahwa hakikat perjuangan feminisme adalah demi kesamaan martabat dan kebebasan. Gerakan feminisme di Indonesia, yaitu tantangan dan strategi mendatang. Secara kasat, kita tidak bisa mengamati tahapan-tahapan dari perjuangan isu perempuan dan isu ketidakadilan gender oleh gerakan feminisme di Indonesia. Meskipun gerakan feminisme sudah terdengar sejak awal tahun 60-an, namun baru menjadi isu dalam kaitannya dengan pembangunan pada tahun 70-an oleh sejumlah aktivis LSM. Mungkin inilah materi yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.